Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi Tuhan, ini hati kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan nama-Mu yang disenangkan Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, kami sehat semua, kami dikuatkan, dan kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Di pagi hari ini Bapa di surga, sebelum kami beraktivitas, kami akan belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami, penolong bagi kami, pengharapan bagi kami, di tengah-tengah kami menghadapi segala situasi dunia sampai saat ini Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan akan melawat kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jemaat HCC, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Luhuk maupun yang di Palu atau di mana saja, saudara-saudara simpatisan kami yang menyaksikan acara saat teduh di pagi hari ini. Mari kita bersyukur, kita semua dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita masih kuat. Kita aminkan, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Mari saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 45 sampai 54, dan saya akan baca ayat 49 sampai 51. Yang lainnya Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian saya ambil lagi Yohanes 18 ayat 10 berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus menerima cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara kasih dalam Tuhan, saya berikan judul dari tema khotbah ini, dari khotbah saya pagi ini, mujizat Yesus yang terakhir. Ya. Di dalam judul yang diberikan kepada saya,
khotbah ini dengan judul Yesus mengembalikan telinga yang putus. Nah, saudara-saudara, pada tanggal 14 Maret yang lalu, peristiwa ini sudah disampaikan, sudah dikobatkan oleh hamba Tuhan, saudara kita, Ibu Siva. Dia membaca ayat dari Lukas 22 ayat 49 sampai 51 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang hamba imam besar yang putus telinganya. Nah, saudara, sebenarnya peristiwa ini, kisah ini hampir sama ya, karena diambil dari ayat Alkitab yang sama, kitab Lukas. Nah, saudara-saudara, peristiwa mujizat Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar dicatat oleh 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Tetapi di situ tidak menjelaskan siapa yang melakukan, siapa yang menyerang hamba imam besar ini, dan siapa nama hamba imam besar yang putus telinganya. Itu dijelaskan. Tetapi di dalam kitab Yohanes 18 ayat 10 jelas, di situ mengatakan bahwa Petrus yang melakukan itu, dan hamba imam besar itu namanya Malkus. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini sangat menarik, saudara-saudara, ya. Karena ketiga Injil tidak mencatat, tidak menjelaskan siapa yang melakukan itu. Hanya dikatakan orang-orang yang bersama dengan Yesus itu berkata, apakah kami akan menyerang mereka dengan pedang? Nah, saudara-saudara, tapi dalam Yohanes 18 ini sangat jelas bahwa ternyata yang membawa pedang dan yang melakukan, yang menyerang hamba imam besar ini yang bernama Malkus ini adalah Petrus. Nah, saudara, saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting dari peristiwa ini, saudara-saudara. Karena dari peristiwa ini ya, kita melihat apa yang dialami oleh Yesus dan murid-murid ketika para serdadu datang untuk menangkap Yesus menjelang penyaliban. Nah, yang pertama, saudara-saudara, yang perlu akan menjadi perenungan kita dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara-saudara, ini adalah mujizat yang terakhir ya, yang dilakukan oleh Yesus ya, selama dia ada di dunia ini, melayani, mengajar, melayani, dan sebelum ia disalib. Ini mujizat yang terakhir ya, menyembuhkan telinga salah seorang hamba imam besar yang putus karena diserang oleh Petrus. Nah, saudara-saudara, itu yang perlu kita perhatikan, bahwa dari sekian banyak mujizat dalam pengenalan Yesus, ini mujizat yang terakhir. Yang pertama adalah air menjadi anggur, dan telinga yang putus ini kembali normal. Itu mujizat yang terakhir. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara, Yesus melakukan mujizat yang terakhir ini. Yang pertama, tindakan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan telinga yang putus karena pedang adalah Yesus kembali membuktikan kepada dunia dan gereja Tuhan bahwa dia benar-benar Allah. Di sini Yesus kembali membuktikan eksistensi kealahannya dengan melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia apapun yang ada di dunia ini. Saya mengatakan dunia dan gereja. Nah, saudara-saudara, orang-orang, serombongan orang-orang yang datang menangkap Yesus, saya katakan itu sebagai dunia. Kemudian murid-murid Tuhan menggambarkan gereja, saudara-saudara. Jadi kembali dalam peristiwa ini Yesus menyatakan eksistensi kealahannya kepada dunia dan gereja. Dan kealahan Yesus tidak ditentukan atas pengakuan orang atau pengakuan dunia. Yesus adalah tetap Allah, walaupun orang anggap manusia. Pada saat dia ada di bumi, dia adalah Allah. Dia buktikan dengan mujizat yang terakhir ini, menyembuhkan telinga salah seorang imam besar. Jadi saudara-saudara, ya, kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Yesus kembali membuktikan eksistensi kealahannya kepada dunia dan gereja. Yang kedua, mengapa murid-murid lain lari meninggalkan Yesus? Ya. Sedangkan Petrus bertahan. Ya. Walaupun dia mengikut dari jauh, dari belakang, tapi yang lain meninggalkan Yesus. Bahkan dikatakan kalau kita baca, kisahnya ada seorang yang lari dengan telanjang bulat, saudara-saudara. Ya. Mengapa mereka lari meninggalkan Yesus? Yang pertama, saudara-saudara, karena
Ternyata mereka dari 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengajar mereka melayani orang-orang, memberitakan kabar baik, melakukan mujizat. Ternyata mereka sesungguhnya tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka mengenal Yesus sebagai sebatas guru buat mereka. Tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Itulah yang membuat mereka tidak sanggup bertahan di dalam kesetiaan. Ya. Ini gambaran saudara-saudara bahwa gereja saat ini pun terjadi. Karena banyaknya masalah, banyaknya persoalan, kadangkala meninggalkan Yesus. Banyak orang menyangkal iman, meninggalkan Yesus karena masalah yang sedang terjadi. Banyak orang meninggalkan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Ya karena tidak sanggup, ya tidak mengenal sebenarnya siapa Yesus ini. Ya. Jadi saudara-saudara, pengenalan kita yang benar akan Allah itu menentukan bagaimana komitmen kita untuk mengiringi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita layani, kita tidak akan tergoncang iman kita. Walaupun di tengah situasi yang sedang terjadi begitu rumit, saudara-saudara. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, siapakah Petrus ini? Ya, mengapa Petrus ya berlaku berbeda dengan murid-murid yang lain? Ya, Petrus adalah salah satu murid ya yang mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ini berbeda dengan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain kita lihat mereka lari meninggalkan Yesus, tapi Petrus tetap bertahan. Bahkan dia melakukan serangan terhadap hamba yang besar itu membuktikan bahwa dia setia kepada Tuhan yang dia percaya. Bukan hanya sebatas guru saja, tapi sungguh dia percaya, dia kenal Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat Matius 16 ayat 16 sampai 19 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Itulah Petrus. Dia mau membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan yang dipercaya. Bapak Ibu, kita ingat satu peristiwa ketika Tuhan bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Mereka menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, atau Yohanes Pembaptis, atau Yeremia, atau salah seorang dari antara nabi. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bayangkan saudara-saudara, itu membuktikan bahwa Petrus sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang orang anggap manusia itu. Murid-murid yang lain tidak ada yang menjawab seperti itu. Hanya Petrus yang sanggup mengatakan itu karena Roh Kudus yang memberikan dia hikmah sehingga dia berani mengatakan Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perhatikan pada saat Yesus ditangkap, Petrus membuktikan keberaniannya, membuktikan kepada Tuhan. Dia pernah mengatakan, aku akan menyerahkan nyawaku untuk engkau. Tapi Tuhan katakan saat itu, Petrus, sebelum engkau menyangkal, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terbukti. Dan pada akhirnya dia menyesal. Dan dia saudara-saudara benar-benar seorang murid yang luar biasa. Dia membuktikan kepada Tuhan, dia setia. Kemana Yesus dibawa, dia ikut dari belakang walaupun dari jarak yang sangat jauh. Itulah Petrus. Dia adalah batu karang. Dan melalui Petrus inilah Tuhan bilang, Tuhan akan mendirikan jemaat. Nah saudara-saudara, hal yang terakhir saya sampaikan kepada kita sebagai penutup. Sejauh mana pengenalan kita tentang Tuhan yang benar, itu menentukan begitu besar, bagaimana besarnya komitmen kita untuk setia melayani Tuhan. Saya katakan tadi, banyak orang yang meninggalkan Tuhan di akhir-akhir ini. Mereka sudah lama jadi Kristen, tapi pada akhirnya menyangkal iman mereka, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan mereka akan Tuhan
tidak sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, mereka hanya percaya saja, tapi mereka tidak kenal siapakah Yesus sebenarnya. Mereka tidak kenal pribadi Yesus. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang kita pelajari. Petrus adalah batu karang yang walaupun dia sempat menyangkal Tuhannya, pada akhirnya dia sadar akan kesalahannya. Dia bangkit dan berkomitmen, komitmen yang baru. Dia membuktikan, memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias. Dia melaksanakan reach out, seperti tema kita di tahun ini. Kita harus menjangkau. Dia menjangkau jiwa-jiwa setiap kali berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, Petrus ternyata begitu dekat dengan Tuhan, begitu dekat dengan pribadi Yesus. Siapa yang sesungguhnya? Di mata Petrus, dia adalah benar-benar Tuhan. Di mata Petrus, Yesus adalah Mesias, penyelamat dunia ini. Nah, saudara-saudara, di mata Petrus, Yesus adalah sang juru selamat itu. Berbeda dengan murid putih yang lain. Ini gambaran, saudara-saudara, bahwa di akhir zaman ini kesetiaan kita mengenai Tuhan sangat menentukan. Dan kesetiaan kita itu ditentukan sejauh mana kita mengenali Yesus. Ya. Sejauh mana pengenalan kita dengan benar akan Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Dia benar-benar Yesus, Tuhan yang hidup baik kehidupan kita. Ini hal, saudara-saudara, yang saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Mari kita setia dalam Tuhan. Mari kita menjangkau jiwa-jiwa dengan memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kita buktikan bahwa Allah itu kasih. Kita mengasihi orang-orang sesama kita, bukan yang sama dengan kita saja, tapi sesama kita. Yesus membuktikan, saudara-saudara, di tengah situasi yang terjadi, dia tetap membuktikan dia Allah yang penuh kasih. Walaupun dia saat itu menghadapi situasi yang sukar, dia tetap melayani, menyatakan kepada dunia dia adalah kasih, dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Mari kita belajar, murid-murid Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan karena pengenalan akan Tuhan, tentang Tuhan atas kepada mereka itu terbatas. Karena selama mereka mengikuti Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi Petrus dia pelajari pribadi Yesus, walaupun dia ada satu pribadi yang sangat keras, tapi dia dekat dengan Tuhan dan dia kenal Yesus adalah Mesias, dan dia buktikan kepada dunia Yesus adalah Mesias ketika dia memberitakan Injil. Satu kali berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Mari kita melaksanakan visi gereja kita tahun ini. Reach out, mari kita jangkau jiwa-jiwa dengan kasih. Dimanapun mereka kita jumpai, sesama kita jumpai, mari kita nyatakan kepada mereka siapa Yesus itu. Yesus itu adalah juru selamat, sang Mesias, juru selamat bagi dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Hamba selesai berbicara, Tuhan berkati kami semua yang sudah mengikuti acara ini. Dimanapun kami berada, lawat kami. Urapi kami agar firman-Mu tertanam bertumbuh di hati kami. Menguatkan iman percaya kami, membangkitkan iman kami, agar kami boleh mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kami, memberitakan kepada mereka Yesus di dalam hidup kami. Yesus adalah Mesias di dalam kehidupan kami. Yesus adalah juru selamat dunia. Biarlah Tuhan orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Tuhan lewat kasih yang kami bagikan kepada mereka, lewat kasih yang kami lakukan, lewat kasih yang kami kerjakan. Terpuji namamu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.